bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Walaupun sampai sekarang kita masih belajar dari rumah, semoga semangat kalian tidak pernah padam. Oke, hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas bab 6 mengenai teks ulasan. Topik baru yang kita bahas di hari ini diambil dari kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya dalam film, cerpen, novel, puisi, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasannya. Pernahkah kalian membaca buku atau menonton film? Atau pernahkah kalian memberikan komentar mengenai buku yang kalian baca atau film yang kalian tonton? Mungkin setelah kamu melakukannya dan bertemu dengan orang lain, kamu akan menceritakan apa yang kamu tonton atau apa yang kamu baca tadi. Contohnya mungkin kamu akan melontarkan komentar seperti ini. Kemarin aku menonton film Laskar Pelangi. Filmnya bagus dan keren sekali loh. Nah, komentar seperti kata bagus, keren sekali, apik, lucu, seru, mengasihkan, atau ungkapan sejenisnya, itulah yang disebut dengan ulasan dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan ini sebenarnya bukan suatu hal yang asing lagi bagi kamu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian teks ulasan. Apa sih sebenarnya teks ulasan itu? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi tanggapan, pemaparan, penilaian kelebihan ataupun kekurangan terhadap suatu karya seperti film, drama, puisi, novel, lagu, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga sebagai resensi. Kemudian, ketika kita mengulas suatu karya, pengulas itu harus bersikap kritis. Karya media yang bisa diulas dalam sebuah teks ulasan, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya seperti novel, cerpen puisi, seperti novel Dilan, kemudian drama film seperti drama atau film Keluarga Cemara. Lagunya Judika, mungkin kamu adalah salah satu penggemarnya. Kemudian lukisan atau karya seni lainnya, kemudian buku ilmu pengetahuan, biografi atau autobiografi. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi teks ulasan itu apa saja. Ada 3 fungsinya. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca suatu karya, tentu wawasan dan pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Maksudnya apa? Selain berusaha memahami, kita juga akan mengkritisi karya tersebut, penilaian dan pemahamannya. Yang ketiga, melatih kemampuan menulis. Maksudnya adalah kita akan menuangkan hasil dari mengkritisi tersebut dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari teks ulasan itu? Yang pertama, membantu pembaca untuk mengetahui suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang ketiga, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih dan membeli dan menikmati suatu karya. Yang keempat, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-cirinya. Apa saja itu? Yang pertama, teks ulasan itu berisi informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Yang kedua, memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang ketiga, pendapat atau opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi.
Kemudian jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif. Maksudnya berisi gambaran, singkat, umum dan padat dari suatu karya. Yang kedua, teks ulasan deskriptif, yaitu berisi penjelasan mendetail pada tiap bagian-bagian suatu karya. Dan yang terakhir, teks ulasan kritis. Artinya, berisi tentang suatu kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Berikut ini ada sebuah contoh teks ulasan agar kamu lebih paham dan punya gambaran sedikit mengenai teks ulasan itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Di sini diambil dari film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Reza. Tahun terbit film ini adalah 2008. Berikut ini adalah contoh teks ulasan mengenai film Laskar Pelangi ini. Kita simak bersama-sama ya. Film inspiratif ini diangkat dari novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Film ini menceritakan sebuah persahabatan yang dijalin 10 orang siswa di sekolah kecil SD Muhammadiyah di Pulau Belitung. Pada mulanya, memang sekolah tersebut terancam akan ditutup sebab minimnya siswa yang belajar. Namun, berkat semangat ke-10 siswa tersebut, ditambah dengan usaha seorang guru yakni Bu Mus yang diperankan Cut Mini, sekolah tersebut tidak jadi tutup. Selain menceritakan perihal persahabatan, Laskar Pelangi juga menceritakan kisah haru yang dialami oleh Lintang, yang merupakan anak nelayan miskin yang sangat cerdas. Namun, prestasi Lintang terhalang oleh tanggung jawab untuk menghidupi adiknya setelah bapaknya meninggal di lautan. Akibat lokasi pemilihan film yang kebanyakan diambil di luar ruangan, imbasnya gambar dan bunyi yang dihasilkan sedikit tidak jelas. Namun, kalau dinilai secara keseluruhan, film Laskar Pelangi ini sangat bagus. Film ini mampu memberi kesan hebat bagi penikmat film di Indonesia pasca pemutaran perdananya karena isi ceritanya memberi nuansa lain pada film Indonesia yang kebanyakan sedang mengandrungi film horor. Di samping itu, alur kisah yang terkesan, unik, inspiratif, emosional, dan menarik ini dikemas dengan finishing yang sangat baik oleh pemerannya. Maka dari itu, film ini sangat layak untuk dinobatkan menjadi salah satu film terbaik karya Indonesia yang akan dikenang sepanjang masa. Nah, setelah kita membaca contoh teks ulasan tadi, seperti yang kita bahas di awal, bahwa teks ulasan itu adalah melihat kelebihan dan kekurangan suatu karya. Berikut ini adalah contoh penilaian kelebihan karya sastra film Laskar Pelangi yang sudah kita baca bersama tadi. Film Laskar Pelangi ini sangat bagus. Film ini mampu memberi kesan hebat bagi penikmat film di Indonesia pasca pemutaran perdananya karena isi ceritanya memberi nuansa lain pada film Indonesia yang kebanyakan sedang menggandrungi film horor. Di samping itu, alur kisah yang terkesan unik, inspiratif, emosional, dan menarik ini dikesan dengan finishing yang sangat baik oleh pemerannya. Dari kata sangat bagus, kemudian memberi kesan hebat, isi ceritanya memberi nuansa lain, unik, inspiratif, emosional, dan menarik sudah menyatakan bahwa karya sastra ini memiliki kelebihan. Kemudian ternyata dalam film tersebut juga ada kekurangannya. Berikut contoh penilaian kekurangan karya sastra film Laskar Pelangi. Akibat lokasi pemilihan film yang kebanyakan diambil di luar ruangan, imbasnya gambar dan bunyi yang dihasilkan sedikit tidak jelas. Oke anak-anak, apakah kamu sudah paham dengan penjelasan ibu tadi? Kira-kira ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga sesama. Terima kasih.